Satu hal yang sangat sering menjadi perdebatan dan jadi sumber kebingungan dari para pejuang skripsi adalah menentukan metode penelitian. Nah, gimana caranya? Mari kita bahas bersama-sama. Selamat datang di channel Tirta Mursitama bersama saya, Profesor Tirta Mursitama. Di channel ini, kalian semua akan mendapatkan tips, trik, sukses belajar di perguruan tinggi. Baik, langsung saja. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe sekarang. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Bagaimana cara menentukan metode penelitian. Nah, namun sebelumnya, kita harus menyadari dan memahami ya, bahwa menentukan metode penelitian ya, dalam penelitian kita bukan merupakan satu-satunya hal yang paling penting. Nah, lalu apa yang paling penting? Yang paling penting sebenarnya adalah kita harus mengetahui ya, pertanyaan penelitian terlebih dahulu. Seringkali perdebatannya mau metode penelitian dulu atau pertanyaan penelitian dulu gitu. Karena teman-teman ya, kalian semua yang harus pahami, metode penelitian itu ditentukan oleh pertanyaan penelitian. Jadi jangan kebalik ya. Ini menjadi sangat penting. Karena yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pertanyaannya apa sih? Puzzle-nya apa? Permasalahan penelitiannya apa? Dan kemudian leading kepada membuat pertanyaan penelitian. Nah, kalau sudah tahu pertanyaan penelitian yang jelas, udah mantap gitu, lalu bagaimana cara menjawab pertanyaan penelitian itu dengan metode penelitian apa? Nah, ini ya yang sangat penting ya. Satu hal, poin yang utama. Jadi tidak perlu lagi berdebat metode dulu atau pertanyaan penelitian dulu. Wah, saya bingung gimana. Caranya adalah tentukan dulu pertanyaan penelitiannya. Karena begitu kamu menentukan pertanyaan penelitian yang jelas, nanti akan leading kepada pemilihan metode penelitian yang jelas. Nah, itu penting. Nah, sekarang hal berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kita perlu memahami ya, kalian semua perlu memahami opsi-opsi yang ada, metode-metode penelitian yang kita kenal ya selama ini dalam khasana ilmu pengetahuan. Nah, seringkali kita tahu yang pertama adalah penelitian kualitatif ya, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang ketiga adalah metode campuran ya, atau mixed method. Secara sederhana, metode kualitatif yang memfokuskan atau menggunakan kata-kata, hal kualitas ya dalam meneliti sesuatu topik penelitian. Sedangkan metode kuantitatif lebih sering ya itu menggunakan angka-angka ya, data-data yang bersifatnya kuantitatif yang dapat dikuantifisir. Nah, sedangkan kalau yang kualitatif lebih kepada hal sifatnya kualitas, itu biasanya berbentuk kata, berbentuk kalimat ya, fakta-fakta, gambar-gambar mungkin ya. Data-datanya biasanya bukan kuantitatif. Nah, yang ketiga metode campuran atau mix biasanya adalah gabungan antara pendekatan yang mengutamakan kualitas dan juga kuantitas. Data-data kualitatif berupa kalimat, kata ya, atau gambar mungkin. Nah, tapi kalau kuantitas lebih pada penggunaan data itu sendiri. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan setelah tahu opsi yang ada, ya tadi kan pertanyaan penelitian tadi sudah, terus opsinya kita sudah ada. Nah, sekarang kita bisa tentukan tujuan penelitian kita apa. Kalau tujuan penelitiannya jelas, pemilihan metodenya lebih jelas lagi. Apalagi kalau pertanyaan penelitiannya sudah jelas. Itu ya langkah yang sederhana ya sebenarnya perlu dipahami. Nah, sekarang begini. Kalau tujuannya eksploratif, ya mengeksplorasi, mencoba memahami hal-hal yang masih sedikit dipahami. Masih belum banyak orang yang tahu gitu. Ya, mengeksplorasi. Ya.
menggali lebih dalam ya, tapi hal-hal yang biasanya masih baru atau belum banyak tadi diketahui orang, atau memahami situasi secara konteksnya, ingin penjelasan yang lebih kaya, lebih dalam gitu ya, gambaran tentang situasinya, mungkin siapa yang terlibat, ada apa kegiatannya, apa sebab-sebabnya, apa impact-nya apa ya. Nah, itu bisa menggunakan metode kualitatif ya. Ketika kalian mengatakan bahwa tujuan penelitian saya ini eksploratif gitu ya, menggali hal-hal yang baru yang belum banyak orang peneliti atau belum banyak tahu. Contohnya COVID-19 ya, saat ini video dibuat sangat historical memang ya. Kita ini sedang dalam pandemi COVID-19. Belum banyak yang tahu penelitiannya, itu penelitian eksploratif. Nah, tapi setelah 2 tahun berjalan, tentu sudah semakin banyak penelitian terkait dengan COVID-19, ya tentu mungkin bukan eksploratif lagi ya, sudah meningkat ke hal tujuan yang lain. Tetapi tentu masih ada lah, ya masih ada bagian-bagian dalam konteks COVID-19 yang masih eksploratif. Nah, itu yang perlu diketahui. Selanjutnya apa? Tujuan berikutnya apa? Nah, kalau tujuan penelitian kalian adalah untuk menguji hipotesis, menguji teori, mengukur teori, melihat hubungan antara variabel ya, apakah A mempengaruhi B ya, apakah ada hubungan variabel A dengan variabel B, nah itu adalah metode kuantitatif. Nah, itu ya clue yang bisa dibuat. Nah, yang terakhir kombinasi tentu ya kalau memang ingin menggali lebih dalam, tidak hanya sekedar eksploratif ya. Biasanya pertama itu explore dulu gitu ya. Dapat nih ya, sense-nya dapat, konsepnya dapat, ya, picture-nya dapat, gambaran besarnya gitu ya, dapat permasalahan seperti apa gitu, situasi seperti apa, kemudian dibangun model. Nah, ketika dibangun model, nah, itu kemudian ingin diuji. Model di situ adalah hubungan antar variabel. Nah, disitulah biasanya mixed method digunakan. Nah, simple bukan ya? Ya, gampang kan ya? Jelas mestinya kan? Nah, ada super tips nih ya, ada super tips. Sebelum saya sampaikan super tips, silahkan kalau kalian mengatakan, menilai video ini bagus, bernilai, silahkan ya di like video ini. Lanjut dong, baik Prof, siap, kita lanjutkan. Nah, super tipsnya nih, terutama untuk penelitian S1 di level sarjana, sebaiknya ya itu fokus pada satu metode penelitian dulu ya. Apakah itu kualitatif, apakah itu kuantitatif gitu. Saya belum menyarankan mixed method ya. Itu memerlukan suatu pemahaman, kompetensi, ya, kemampuan dan juga hal-hal teknis yang lebih rumit gitu. Nah, kalau memang ya bahkan di level S2 sekalipun ya, Anda mau menggunakan metode penelitian yang mana? Nah, sebaiknya saya masih menyarankan gunakan saja salah satu. Tetapi di S3 di level doktoral biasanya sudah lebih pada mixed method. Dan mixed method itu juga kadang-kadang tidak 100% ya, tidak 50% kualitatif atau 50% kuantitatif ya. Itu juga ada spektrumnya tersendiri. Nanti kita bahas deh pada video selanjutnya. Nah, itu teman-teman ya, kalian para pejuang skripsi, semoga menjadi gamblang lebih jelas bagaimana cara menentukan metode penelitiannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan lihat video-video saya yang lain terkait dengan penelitian, publikasi, maupun hak kekayaan intelektual. Terima kasih banyak, sehat selalu, sukses buat kalian semua para pejuang skripsi, tesis, maupun disertasi.